Salah satu usaha pertanian yang mulai banyak diminati oleh masyarakat yaitu budidaya jamur tiram putih atau Pleurotus ostreatus. Nah, dalam pengembangan budidaya jamur tiram ini tentunya harus didukung dengan media tumbuh yang baik pula, yang disebut atau yang kita kenal dengan sebutan kumbung. Nah, kumbung jamur ini merupakan tempat untuk membudidayakan backlog atau tempat untuk merawat backlog. Nah, kumbung ini juga memiliki kemampuan untuk menjaga suhu dan kelembaban udara yang ada pada ruangan tersebut atau di dalam kumbung tersebut. Nah, dalam pertumbuhan jamur tentunya harus didukung dengan cara perawatan yang baik pula. Salah satu yang paling penting itu yang pertama yaitu penyiraman. Nah, penyiram pada industri penanaman jamur tiram pada saat ini masih menggunakan penyiraman dengan cara yang konvensional atau masih menggunakan cara yang tradisional itu dengan cara mengangkat atau menyiram backlog secara satu persatu dengan menggunakan selang. Maka dari itu, tim peneliti berinisiatif untuk membuat atau mengembangkan produk yang dimana industri jamur saat ini masih menggunakan penyiraman dengan cara yang konvensional. Oleh karena itu, tim peneliti berinisiatif untuk mengembangkan sebuah produk yang dapat melakukan penyiraman secara elektronik, yang artinya kita melakukan penyiraman secara otomatis tanpa harus menggunakan bantuan manusia lagi untuk memindahkan selang ataupun mengangkat air. Nah, inovasi teknologi ini diciptakan untuk tentu saja untuk mendukung puncak pertumbuhan bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2030 hingga 2040. Baik, ada pun rumusan masalah dari penelitian kami ini berdasarkan latar belakang yang telah kami bahas. Yang pertama itu bagaimana proses pembuatan dari kumbung jamur elektronik berbasis microcontroller. Yang kedua, bagaimana hasil uji dari kumbung jamur elektronik berbasis microcontroller ini. Baik, adapun spesifikasi produk yang akan kami kembangkan ini, yang pertama, output dari penelitian ini adalah kumbung jamur elektronik berbasis microcontroller. Yang kedua, kumbung jamur elektronik ini dibuat dengan komponen yang berspesifikasi tinggi. Dan yang terakhir adalah kumbung jamur ini bersifat portable, yang artinya mudah untuk dipindahkan kemana-mana. Dan juga di suhu apapun, atau dalam keadaan cuaca apapun, kita dapat membudidayakan jamur tiram putih karena penyiramannya, suhunya, dan kelembapan dari kumbung jamur dapat diatur secara otomatis melalui kumbung jamur elektronik yang telah kami kembangkan ini. Ya, pada tinjauan pustaka ada beberapa poin yang kami bahas. Yang pertama yaitu kumbung jamur. Kumbung jamur bertujuan untuk mempermudah pengaturan faktor pertumbuhan jamur agar tidak terkontaminasi oleh faktor lainnya. Dan poin yang kedua yaitu jamur tiram. Jamur tiram merupakan tanaman yang paling banyak diminati oleh masyarakat saat ini untuk dibudidayakan. Nah, ada dua fase pertumbuhan pada jamur tiram. Yang pertama itu adalah fase inkubasi dan fase pertumbuhan. Poin yang ketiga yaitu sensor DHT22. Sensor DHT22 merupakan sensor yang kami gunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban pada kumbung elektronik yang kami kembangkan. Pada penelitian ini, tim peneliti menetapkan suhu ideal yaitu 28 derajat Celcius dan 80% untuk kelembaban dari kumbung elektronik yang kami kembangkan. Dan poin yang keempat yaitu Arduino Uno. Arduino Uno merupakan microcontroller yang kami gunakan untuk mengatur komponen-komponen lainnya sehingga kumbung jamur elektronik ini dapat bekerja dengan maksimal. Penelitian ini menggunakan penelitian metode Research and Development yang merupakan aktivitas menemukan permasalahan yang kemudian menghasilkan produk untuk dikembangkan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di salah satu laboratorium pendidikan vokasional Mekatronika Universitas Negeri Makassar. Model pengembangan yang kami gunakan adalah 3D yang merupakan modifikasi dari 4D, di mana terdiri dari define. Di sini define kita menemukan suatu permasalahan yang kemudian kita rancang untuk membuat suatu kumbung jamur. Kemudian yang kedua desain. Tahap ini kita lakukan untuk kemudian mendesain apa-apa saja yang menjadi kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga development. Development adalah bentuk pengembangan yang kami lakukan dalam perancangan kumbung jamur elektronik ini.
Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk kemudian mengumpulkan data seputar perancangan kumbung jamur elektronik. Adapun teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah wawancara. Teknik ini digunakan untuk kemudian bagaimana menyusun studi pustaka atau studi pendahuluan yang kemudian memerhatikan permasalahan serta melakukan wawancara kepada beberapa orang yang melakukan pembudidayaan jamur. Kemudian yang kedua, observasi. Observasi merupakan salah satu bentuk pengamatan yang kami lakukan untuk melihat permasalahan yang dilalui oleh para petani jamur. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang kami gunakan untuk kemudian bagaimana mendokumentasikan baik dari hasil perancangan kumbung jamur serta desain yang kami gunakan dalam perancangannya. Kemudian yang keempat adalah kuesioner. Kuesioner merupakan bentuk angket yang kami berikan kepada validator ahli yang expert dalam bidangnya, yang kemudian kami berikan juga kepada responden kami yang melakukan atau memiliki kumbung jamur yang melakukan pembudidayaan jamur tiram. Oke, Kat. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis data. Yang pertama adalah uji fungsional. Uji fungsional merupakan salah satu pengujian yang dilakukan oleh tim peneliti untuk kemudian melihat apakah komponen yang digunakan berjalan atau sesuai dengan apa yang telah diujikan. Kemudian yang kedua adalah analisis instalasi qualification. Ini merupakan analisis yang diberikan kepada validator ahli. Jadi yang melakukan analisis instalasi qualification adalah dua validator ahli. Kemudian yang ketiga adalah analisis operational qualification. Ini juga merupakan kuesioner yang akan kita berikan kepada validator ahli untuk melihat operasional dari kumbung jamur ini. Kemudian yang ketiga adalah analisis performance qualification yang kami ajukan kuesioner kepada 20 responden yang telah expert atau telah melakukan pembudidayaan jamur untuk kemudian melihat bagaimana perancangan kumbung jamur yang sedang kami kembangkan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari perancangan alat rancang bangun kumbung jamur elektronik berbasis microcontroller yaitu sebagai berikut. Berdasarkan rumus pengujian instalasi yang kualifikasi tersebut yang divalidasi oleh dua validator, dapat diketahui bahwa sistem yang dikembangkan dapat dikatakan telah memenuhi standar atau dapat berfungsi dengan baik jika nilai X mendekati 1 atau sama dengan 1. Kalau berdasarkan pengujian operasional kualifikasi, berdasarkan rumus pengujian tersebut dapat diketahui bahwa sistem yang dikembangkan dapat dikatakan telah memenuhi standar atau dapat berfungsi dengan baik jika nilai X mendekati 1 atau sama dengan 1. Untuk pengujian performa kualifikasi berdasarkan data yang telah didapat melalui angket yang dibagikan ke 20 responden terkait penilaian kelayakan, pada penggunaan sebanyak 16 responden memberikan nilai dengan persentase 81% sampai dengan 100% atau sangat baik, dan sebanyak 4 orang yang memberikan nilai dengan persentase kelayakan 61% sampai dengan 80% atau baik. Oleh karena itu, berdasarkan nilai yang diberikan oleh 20 responden, alat yang dirancang oleh peneliti layak untuk digunakan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, kumbung jamur elektronik berbasis microcontroller ini dirancang dengan berbagai komponen elektronika. Prinsip kerja alat mist sprayer akan aktif menyemprot jika suhu atau kelembaban yang terdeteksi pada kumbung jamur di atas dari suhu ideal yang telah ditentukan, yaitu 28 derajat Celcius dan atau 80%. Kumbung jamur ini bersifat portable sehingga mudah dipindahkan, sehingga bisa saja setiap rumah memiliki kumbung jamur mini elektronik seperti pada penelitian ini. Kesimpulan yang kedua, dari uji komponen produk ini telah memenuhi spesifikasi komponen. Dari uji validasi ahli memenuhi standar analisis, installation, dan operational qualification. Dari uji performa qualification, 20 responden mendapat persentase kelayakan dengan persentase kebanyakan pada 80% sampai dengan 100% atau sangat baik.
Adapun saran peneliti, peneliti berharap alat ini dapat dikembangkan lebih lanjut, utamanya dari segi instalasi seperti dari segi komponen yang lebih fleksibel dan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi yang lebih maju lagi seperti kecerdasan buatan. Jika mengikuti perkembangan teknologi, maka akan lahir produk yang mampu beroperasi lebih aplikatif dan berskala besar.